Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian keuangan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Divana Meliana NPM 019 dan rekan saya Naila Salsabila NPM 050. Lalu di sini ada definisi dari otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Kemudian ada penerapan otonomi daerah. Penerapan atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu tujuan politik. Tujuan politik itu dimaksudkan itu untuk upaya mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Tujuan yang kedua yaitu tujuan ekonomi, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga itu tujuan administratif, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah serta sumber keuangan. Kemudian ada manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada prinsip otonomi daerah, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu prinsip otonomi seluas-luasnya, merupakan prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Kemudian prinsip yang kedua itu ada prinsip otonomi nyata, merupakan prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Kemudian prinsip yang ketiga itu prinsip otonomi yang bertanggung jawab, merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kemudian ada asas-asas otonomi daerah, dibagi menjadi 3 asas. Yang pertama itu asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI. Kemudian yang kedua itu ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah. Lalu asas yang ketiga itu asas tugas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Lalu ada dampak otonomi daerah. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, pemerintah daerah lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, pembangunan daerah jadi lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya bisa jadi lebih maksimal. Yang kelima, sumber daya manusia bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketujuh, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat. Yang kedelapan, memiliki kewenangan daerah kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Lalu dampak negatifnya itu yang pertama, daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak ada koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan tempatnya. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri, sehingga para pimpinan sering lupa dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi fiskal. Dari pengertiannya, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan kebijakan fiskal sendiri ada dua. Yang pertama, bukan hanya memberikan dana pada daerah, tetapi memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang dikeluarkan dengan sebaik-baiknya, sehingga daerah satu dengan yang lain dapat merata pembangunannya dan masyarakat dapat merasakannya. Yang kedua, mengontrol atau menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga atau mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari desentralisasi fiskal yang pertama, kesinambungan kebijakan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro. Yang kedua, mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah atau kekuatan pajak di daerah. Selanjutnya, cara mengontrol kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama, melakukan pemantauan kinerja pemerintah daerah. Contoh, melakukan pemotongan gaji. Yang kedua, pemangkasan gaji pegawai negeri sipil yang menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan masyarakat. Dan yang ketiga, mengurangi pengeluaran daerah yang berlebih.
Kemudian, dampak kebijakan desentralisasi fiskal ada 4. Yang pertama, secara nasional atau agregat, transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun, selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Yang kedua, pada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapitanya sangat tinggi, ternyata mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Ketiga, desentralisasi fiskal telah secara nyata memberikan dampak catching up bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya. Dan yang keempat, telah terjadi peningkatan output layanan publik di daerah, yaitu output pendidikan atau angka partisipasi murni APM sekolah dasar yang meningkat di seluruh provinsi, dan output kesehatan atau angka kematian bayi IMR yang menurun signifikan di seluruh provinsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemandirian keuangan. Dari pengertiannya, menurut Mamesah dalam Halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang. Dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Sehingga dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi bagi kabupaten dan kota. Makin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi makin rendah. Rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk pencapaian daerah yang mandiri. Menurut Halim, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi bantuan pusat, provinsi, dan pinjaman dikali 100%. Selanjutnya adalah pola hubungan kemandirian keuangan. Di sini ada tabel pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Pertama ada kemampuan keuangan. Tabelnya yaitu rendah sekali itu rasio kemandiriannya 0 sampai 25 dengan dinyatakan pola instruktif. Yang kedua rendah itu antara lebih dari 25 sampai 50 itu pola hubungannya konsultatif. Dan kemampuan keuangan sedang rasio kemandiriannya lebih dari 50 sampai 75 memiliki pola hubungan partisipatif. Dan kemampuan keuangan yang tinggi itu mempunyai rasio kemandirian lebih dari 75 sampai 100 yang memiliki pola hubungan delegatif. Pola hubungan kemandirian keuangan. Hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pertama, pola hubungan instruktif. Merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Yang kedua, pola hubungan konsultatif. Merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga, pola hubungan partisipatif merupakan pola di mana peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan
telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. Selanjutnya, pola hubungan delegatif merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh pendelegasian otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.